Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya boleh? Alhamdulillah, terima kasih Bu Yanti. Ya, nih, Alhamdulillah paling aktif nih. Setiap ketemu sudah Tadi kan bertanya. Alhamdulillah ya. iya, Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Bu Yanti? Ini mau tanya Ustadz, tadi kan infak untuk orang tua Ustadz. Orang tua saya sudah meninggal. Kalau saya berkorban boleh tidak atas nama orang tua saya? Jadi saya berkorban, misalnya orang tua saya sudah meninggal, boleh tidak saya berkorban atas nama almarhum orang tua saya? Iya. Wassalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebetulnya mohon maaf Bapak dan Ibu, semua apa yang kita lakukan itu bisa kita niatkan untuk orang tua kita. Ya, memang kalau kita lihat di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin." Nah, kata Rasulullah bersabda, kalau anak cucu Adam meninggal, pasti terputuslah seluruh amalnya kecuali 3, ilman yantafa'a bi, ya shadaqatin wal awalatun sholihah yad'ula. Yang pertama ilmu yang manfaat. Nah, kemudian sedekah jariah dan doa dari anak, yaitu anak yang soleh yang mendoakan. Dan itu kalau kita lihat ternyata apa? Ilmu yang manfaat karena perbuatan dia. Kita bisa melakukan perbuatan baik ini karena dididik oleh karena kebaikan yang kita lakukan itu akan nambah menjadi amal ibadah orang tua kita. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita mendapatkan rezeki kemudian kita sudah berkorban. Nah, yang semua yang hidup ini sudah berkorban semuanya, kemudian kita ingin membagi untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Ya, yang penting memang mohon maaf, yang pertama diutamakan yang hidup dulu. Yang hidup sudah, yang kedua sudah semuanya. Wah, sekarang ini mohon maaf, kita punya rezeki banyak, bisa ingat kepada orang tua kita, boleh silahkan. Tapi jangan lupa yang hidup itu mesti didulukan, yang masih hidup. Nah, seperti itu. Jadi boleh. Nah, seperti itu masih terus. Ini bisa ngalir karena apa? Kita bisa berbuat seperti ini karena dididik oleh orang tua kita. Nah, maka apa yang kita lakukan orang tua kita dapat. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz. Ya. Ya. Pak Iya, Ibu. Pak Ustadz, sebelumnya saya yang ingin tanya dulu. Kalau kita baca di surat 17 ayat 7, itu kan barang siapa mengerjakan kebajikan maka itu untuk dirimu sendiri. Tapi di surat 158 Al-Baqarah itu ada kalimat 158 yang terakhir, dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Nah, ini makna Allah Maha mensyukuri itu gimana, Pak Ustaz? Mensyukuri tadi akan membalas. Nah, akan membalas. Jadi mensyukuri itu ya akan membalas perbuatan baik kita. Itu dikaitannya dengan surat 6 ayat 160. Ya, saya disebutkan auzubillahi minasyaitonir rajim, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Jadi kalau kita berbuat kebaikan 1 akan dibalas oleh Allah 10. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Maka sedikit pun tidak dirugikan. Iya, nah seperti itu. Jadi mereka ini, ya memang kita berbuat baik itu untuk diri kita, tapi Allah tadi mau mensyukuri dengan membalasnya dengan dilipat gandakan. Iya, bahkan bukan cuma dibalasnya bukan cuma itu, tapi dengan balasan yang lain juga dengan berbagai macam kebaikan. Apa ada ampunan juga kira-kira mungkin? Iya. Selain setiap perbuatan baik kita itu balasannya salah satu di antara ampunan. Amal soleh itu akan menghapuskan kesalahan. Coba dibuka di surat 11 ayat 114.
Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal hasanati yudhibnas sayiat." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapus kesalahan. Surat 11 ayat 114. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Nah, di akhir ayat dikatakan, "A'udzubillahi innal hasanati yudhibnas sayiat." Sesungguhnya perbuatan-perbuatan dapat menghapus kesalahan. Nah, seperti itu. Masih ada yang bertanya? Pak, Ada boleh nih nanya, satu Pak? lagi di chat. Ada sebentar. Monggo, Di chat monggo. ada infak dari Ibu Lis. Infak itu kan wajib diberikan kepada fakir miskin, yatim piatu, dan duafa. Saya pernah membaca bahwa pahala yang lebih besar itu ialah pemberian kepada ahli fikih. Ahli fikih itu para pendakwah atau ulama-ulama yang soleh. Iya. Jadi memang kalau dilihat di dalam apa? Dalam surat Al-Baqarah ayat 215, surat Al-Baqarah ayat 215, di situ disebutkan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka madza yunfikun." Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang akan diinfakkan. Kul ma anfaqtu. Nah, maka apa saja yang kamu infakkan? Pertama untuk ibu bapakmu, untuk keluarga dekatmu, ya, untuk ya anak-anak yatim, fakir miskin, dan orang dalam perjalanan. Nah, seperti itu. Itu Qur'annya bunyinya seperti itu. Nah, kalau dasarnya yang tadi itu dasarnya mungkin dari hadis kalau Quran bunyinya seperti itu. Jadi pertama itu malah yang diutamakan untuk siapa? Ibu bapak. Karena apa? Karena kita ada lantaran orang tua kita. Oleh karena itu, setiap kita dapat rezeki, yang harus kita ingat dulu ibu bapak kita. Nah, namun yang diberi infak itu tidak mesti kalau orang tua kita kaya nggak mesti kasih duit, nggak. Tapi memperhatikan apa yang jadi kesukaan dia. Perhatian kita itu yang membuat orang tua kita jadi bahagia. Nah, kebahagiaan orang tua itu kemudian beliau bersyukur dan berdoa, itu yang paling tinggi nilainya di hadapan Allah. Nah, seperti itu. Nah, tadi memang orang yang berinfak itu memang pahalanya luar biasa. Karena apa? Kalau dia berinfak untuk pembangunan masjid, maka ketika ada orang yang sholat di sana, dia dapat pahala sholat. Untuk orang yang punya ilmu tadi juga ketika mereka mengajarkan ilmunya, ia dapat itu semuanya. Nah, ketika orang yang mau berangkat berjihad, dia dapat pahala jihad. Nah, seperti itu. Jadi oleh karena itu orang-orang yang kaya, yang dia banyak bisa menginfakkan hartanya ke berbagai macam, nah mereka itu akan lebih utama, dan di dalam hadis Rasul dikatakan orang yang masuk surganya lebih dulu. Nah, seperti itu. Karena apa? Dia bisa mendapatkan semua pahala. Pahalanya orang yang sholat bisa, kalau dia ngasih takjil orang-orang yang berpuasa dapat pahala puasa. Kalau ngasih orang-orang yang belajar Al-Quran, dia dapat pahala Quran. Dia ngasih pembangunan ke masjid dapat pahala sholat, macam-macam. Nah, bisa seperti itu. Nah, itulah mohon maaf manfaat infak. Dan salah satu di antaranya akan diampuni dosanya dan segera dikabulkan doanya. Dan akan dihindarkan dari neraka. Salah satu cirinya ahli surga itu infak. Nah, seperti itu. Ya, masih ada lagi? Pak, ada pertanyaan dari grup, Pak, dari WA grup. Ya, silakan Ibu. Dari Ibu Fitri, ini menanyakan mengenai ayat 189 dari surat Al-Baqarah. Jadi makna dari ayat itu apa, Pak? Pertanyaannya. Surat Al-Baqarah 189. Iya. Ya. Terus yang kedua juga Al-Baqarah ayat 119
194 itu makna dari sesuatu yang dihormati. Jadi ini disebutkan bulan haram dengan bulan haram dan berhadap sesuatu yang dihormati berlaku hukum qisas. Nah, ini yang ditanyakan mengenai sesuatu yang dihormati ini, Pak. Iya. Jadi sekarang ayat 189, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka ya anil yas'alunaka anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Ibu, ayat ini setelah menjelaskan bulan Ramadan, ya, setelah menjelaskan tentang aktivitas atau amal ibadah di bulan Ramadan. Nah, ketika malam kita lihat bulan sabit, berarti di sini disebutkan yas'alunaka anil ahillah, mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Qul, katakanlah, ya mawaqitu linnas. Nah, itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia. Sebab dengan munculnya bulan sabit, nah ini berarti mulai tanggal 1. Jadi kalau sebelumnya Ramadan berarti tanggal 1 Syawal. Kemudian disebutkan di samping tadi, di samping itu adalah tanda waktu bagi manusia, wal hajj, dan bagi ibadah haji. Kenapa dikatakan bagi ibadah haji? Ibu kalau lihat di dalam surat Al-Baqarah 197 disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir al-hajju asyhurum ma'lumat. Nah, bulan haji itu sudah ditetapkan oleh Allah waktunya. Kapan? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi bukan cuma bulan Dzulhijjah saja, tapi mulai sejak bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Oleh karena itu, lanjutan ayat tadi, a'udzubillahi minasyaitonir faman farada fihinal hajj, barang siapa yang sudah menetapkan niat yang fala rafas wala fusuq wala jidal. Nah, dia sudah harus menjaga dirinya itu untuk berkata-kata, jadi perkataannya dijaga, jangan melanggar aturan, dan jangan berbantah-bantah. Nah, seperti itu. Karena itu sudah masuk di bulan haji. Oleh karena kalau kita pergi haji di bulan di bulan Syawal, nah, kalau kita niatnya haji ifrad, maka mohon maaf kita nggak boleh lepas baju ikhram sampai nanti nunggu tanggal 10 Dzulhijjah. Lama sekali. Nah, seperti itu. Jadi yang dimaksud ayat ini seperti itu. Nah, kemudian lanjutan ayat tadi. Nggak ada suaranya. Hilang. Kenapa Bu Ida suaranya Pak Ustadz hilang-hilang? Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat berkah dari Allah, dan kita mendapat ampunan juga dari Allah karena kita berusaha untuk menggapai ridha Allah. Amin. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang kita peroleh hari ini mendapatkan ridho-Mu. Amin. Amin. Mohon maaf lahir batin apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah kita berjumpa pekan depan tanggal 31 Januari. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas partisipasinya, perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.